Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tabussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Shadaqallahul azim. Para jamaah musalla as-safa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan sholat isya ini, maka kita ta'lim, karena ta'lim itu adalah satu sifatnya kewajiban. Ta'lim atau menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu ain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib atas setiap individu orang Islam. Laki perempuan, kuat tidak kuat, mampu tidak mampu, tetap yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini kita coba bacakan beberapa hadis yang memotivasi untuk kita getol dan giat untuk menuntut ilmu. Karena ada istilah bahwa dengan ilmu itu semuanya akan bisa menjadi mudah. Bahkan kalau kita melakukan satu amal ibadah tanpa ilmu, nah ini bisa jadi amalan kita ditolak. Nah ini kan berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya menuntut ilmu itu kapan? Menuntut ilmu itu adalah utlubul ina minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari mulai buayan sampai dengan masuk ke liang lahat, nggak ada batasannya. Pak Santa sekarang umur sekian, saya mah udah habis masa waktunya apa? Nggak ada, tetap aja sampai kapanpun selama hayat masih di kandung badan, maka kita itu wajib sifatnya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu macam-macam, ada yang dengan cara mendengarkan, ada yang menulis, ada yang membaca dan segala macam. Ini kata Ibnu Mas'ud di dalam kumpulan hadis kitab Lubabul Hadis, ya, karya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Siapa Jalaluddin Asyuyuti? Adalah penulis kitab tafsir Jalalain kedua tentang ulama. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Artinya adalah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi. Julusuka, dudukmu, saatan yang sesaat atau sebentar, di mana fi majlisil ilmi, di tempat ilmu, bisa di mushola, bisa di ashabab, bisa di rumah-rumah yang ada majlis taklim gitu Pak, di mana saja begitu. Fi majlisil ilmi, ya, itu di majlis ilmu. La tamusu qalaman, meskipun tidak memegang pulpen Pak, tidak menulis gitu. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Dengerin doang nih Pak. Ngantuk biarin, sambil nyender biarin, paham gak paham biarin Pak. Ini ternyata fadilahnya adalah
khairul laka, itu jauh lebih baik bagi kamu, min itqi alfi raqabah, dibandingkan dengan memerdekakan 1000 orang budak. Mas Anta tahu budak? Budak letik, ini mau kasih. Budak pengertiannya adalah seseorang yang menjadi hamba sahaya. Itu zaman dulu, waktu zaman Nabi. Sekarang sudah tidak ada, perbudakan sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itu, Pak. Bayangkan, Pak, kalau sahabat Nabi ketika itu memerdekakan 1 orang budak itu mahal, Pak. Mahal, Pak. Ini ternyata duduk kita yang sebentar di majelis ilmi, mau paham apa tidak paham, tidak membawa pulpen, tidak menulis 1 huruf pun, itu fadilahnya adalah khairul laka min itqi alfi raqabah. Jadi lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Nah, jadi pengertiannya luar biasa. Orang menuntut ilmu itu seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira dengan hadis ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan menuntut ilmu itu bisa aktif, bisa pasif. Ya, itu anak-anak di TPQ, di DTA segala macam, itu bisa termasuk kategori adalah majelis ilmi. Mereka pun mempunyai hak yang sama, Pak, yaitu bahwa kehadirannya itu, duduknya yang sebentar, ya paling juga 30 menit 1 jam seperti itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan memerdekakan 1000 orang budak. Mudah-mudahan kehadiran kita memotivasi setiap hari karena Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim, man in taqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyahtua, gitu, Pak. Man, barang siapa, in taqala, yang pergi, yata'allamu, untuk menuntut ilmu, ya, yata'allamu ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, maka Allah akan mengampunkan baginya, ya, atas dosa-dosa yang pernah diperbuat, ayah tua, sebelum ia melangkahkan kakinya. Panesin pernah hitung dari rumah ke sini berapa langkah? Anggap 100, Pak, ya, 100 langkah. Pak Udin hampir sama. Ini Pak Santa lebih sedikit. Bang Jul paling pendek. Saya kalau dihitung paling jauh. Itu ternyata, Pak, siapa yang pergi ke musola ini untuk menuntut ilmu, niatnya apakah kuliah subuh, apakah taklim malam Ahad, atau mungkin taklim bersama Habib di malam Kamis dan hari-hari yang lainnya, maka Allah itu akan mengampunkan kita sebelum kita melangkah, Pak. Luar biasa. Saking fadilah ilmu itu luar biasa, Pak. Sebelum melangkah saja sudah. Yang penting ada niat. Karena segala sesuatu itu harus mempunyai niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Jadi niat ini apa? Niat itu karena Allah Ta'ala. Kalau Panesin walaupun setiap hari dijadwalkan datang untuk menuntut ilmu, tapi bukan karena Allah, gue kagak enak sama Pak Imi, gue kagak enak ada Pak Haji, kan CCTV-nya itu berarti nggak dapat, Pak, pahalanya. Yang dimaksud adalah karena Allah Ta'ala, Pak. Jadi menuntut ilmu seperti ini, alhamdulillah, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Saya yakin betul, Pak, dengan istilah bahwa as-safa itu membangun peradaban, Pak, bagi orang yang mau. Seperti itu, Pak. Rasulullah SAW berdakwah, Pak. Itu dalam kurun waktu 2 tahun hanya 30 orang, Pak, di Mekah, Pak. Enggak banyak. Tetapi militan luar biasa. Itu Bilal bin Rabah, Pak. Itu sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalin. Dia disiksa dan segala macam. Di tempat yang panas, kemudian ditaruh batu di atasnya, diseret-seret, Pak. Dia tetap la ilaha illallah. Seperti itu, Pak. Jadi luar biasa. Maka dari itu baru beberapa bulan kita sudah menggeliat
bahkan mungkin ada orang yang sudah merespon. Itu bagus menurut saya. Yang paling penting adalah tetap kita istiqomah. Dengan istiqomah itu tersebut mudah-mudahan nanti akan sedikit-sedikit, lama-lama kemudian orang akan ikut kepada kita. Karena kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi ilmi fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sukses urusan dunia, panesin di Bang Bos Sayur sudah punya mobil, sukses. Bang Udin sudah punya tanah lebar dan segala macam, itu sukses. Ada ilmunya, ada. Tidak harus sekolah tinggi, ternyata sukses gitu ya. Seperti itu Pak. Tapi bagaimana kok Pak Iming bisa baca Quran, Pak Zul pintar praktif segala macam? Itu pasti ada ilmunya, dia belajar. Seperti itu Pak. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka pakai ilmu Pak. Insya Allah Pak, dengan cara ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah satu, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan segala macam. Tetapi di samping itu ilmu-ilmu yang sifatnya dunia penting Pak. Ya, sekolah-sekolah umum penting. Semua ilmu kita harus miliki Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ternyata sebelum kita melangkah, dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdala min ayyusalliya alfa raqnatin tatawwa. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab. Kemarin sama Habib bab apa tuh? Baru bab ad-din, al-Islam, iya kan? Itu hanya beberapa saja itu. Barang siapa yang belajar satu bab, itu masih belum satu bab. Baik sudah dipraktekkan ya, minal ilmi ya'malu bihi, sudah dipraktekkan dari apa yang kita tahu, aulam ya'mal bihi, atau yang belum dipraktekkan dari ilmu yang kita dapatkan itu, karena afdola min ayyusolliya ya, maka itu lebih baik dibandingkan dengan sholat berapa? Alfa roknatin tatawwa. Jadi itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. 2 rakaat aja sering kita tinggal. Itu Pak. Kita menuntut ilmu satu bab, bab sholat misalnya. Baik itu sudah dipraktekkan atau belum dari ilmu yang kita miliki, itu ternyata fadilahnya adalah lebih baik dibandingkan dengan kita sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, karena ilmu itu walaupun sedikit bisa menjadikan hidup kita tenang dan akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kapan lagi insya Allah ini tentang kumpulan hadis, lubabul hadis ini penting sekali, insya Allah akan saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.